Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam video kuliah Kalkulus 2 untuk Statistika Unisba tahun 2021. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teknik substitusi pada integral. Teknik substitusi pada integral ini merupakan bagian dari rangkaian teknik pengintegralan yang akan kita bahas selama 3 pertemuan ke depan. Selain teknik substitusi, ada teknik integral parsial dan juga teknik substitusi bentuk khusus yang akan kita bahas pada 2 pertemuan berikutnya. Teknik substitusi ini sebetulnya bukan hal yang baru ya bagi kita, karena sejak kita membahas bentuk aturan pangkat pada integral yang diperumum, kita sebetulnya sudah menggunakan teknik substitusi. Begitu juga pada saat kita melakukan pengintegralan pada fungsi sinus ataupun kosinus yang diperumum, atau fungsi eksponensial yang diperumum, dan fungsi logaritma natural yang diperumum, termasuk yang sudah kita bahas pada pertemuan terakhir kita, yaitu tentang integral yang berkaitan dengan fungsi inverse trigonometri. Ya, kita sebetulnya sudah memanfaatkan teknik substitusi. Teknik substitusi ini ditandai atau dicirikan dengan adanya perubahan variabel. Sebagian dari integrannya kita ubah menjadi variabel baru. Biasanya kita sebut sebagai variabel U. Nah, hanya saja bukan hanya itu yang kita ganti, tapi kita juga harus menyesuaikan diferensialnya dengan diferensial pada variabel U. Oke. Selanjutnya secara garis besar, sebetulnya sih ya teknik pengintegralan itu ada 2. Pertama teknik substitusi, kedua integral parsial. Hanya saja teknik substitusinya dibedakan menjadi substitusi yang umum dan juga ada substitusi yang harus kita pakai bentuk khusus. Salah satunya yang sudah kita lihat pada saat kita membahas integral yang berkaitan dengan inverse trigonometri, kita melihat ada bentuk-bentuk tertentu yang ternyata jika kita ingin mencari tahu integralnya harus kita substitusikan dengan X sama dengan A sinus T, atau X sama dengan A sekant T, atau X sama dengan A tang T. Nah, itu yang salah satu contoh dari substitusi bentuk khusus. Tapi apa itu substitusi? Ya, sesuai dengan namanya, penyebutannya ya, substitusi itu artinya penggantian. Jadi kita mengganti sebagian dari integran dengan variabel baru, biasanya variabel U. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita dapat menyamakan bentuk integran yang kita punya dengan bentuk integran lain yang kita sudah tahu hasil pengintegralannya. Yang jadi masalah ada bentuk mana yang akan sesuai. Kemudian jika kita sudah menemukan bentuk yang kira-kira sesuai, bentuk bagian mana yang nanti akan kita gantikan dengan U. Salah satu contoh yang paling umum itu tadi sudah saya singgung ya, aturan pangkat yang diperumum. Aturan pangkat yang diperumum memiliki bentuk dasarnya itu integral dari X pangkat R dx. Ini akan sama dengan X pangkat R ditambah 1 dibagi dengan R plus 1 plus C tentunya ya. Dengan syarat R-nya tidak boleh sama dengan min 1. Nah, bentuk aturan pangkat ini yang diperumum berubah menjadi U pangkat R du sama dengan U pangkat R plus 1 dibagi dengan R plus 1 plus C. Tentu dengan syarat yang sama bahwa R-nya tidak boleh sama dengan min 1. Ya. Bedanya apa ya? Kalau sekilas kan kita lihat, ya ini kan hanya mengganti hurufnya saja dari X menjadi U. Tapi di balik ini, jika tadinya kita hanya bisa menyelesaikan katakanlah fungsi X pangkat 5, yang kita cari integralnya, hasilnya menjadi X pangkat 6 dibagi dengan 6 plus C. Dengan menggunakan aturan pangkat yang diperumum, kita dapat menyelesaikan integral dari 2X plus 4 dikalikan X kuadrat plus 4X min 10 pangkat 5 dx.
Kenapa? Karena kita dapat memisahkan U-nya dengan X kuadrat plus 4X min 10, kita substitusikan ya X kuadrat plus 4X min 10 dengan variabel U yang baru, dan diferensialnya juga kita sesuaikan. Diferensial U tentu akan sama dengan 2X ditambah 4 plus 0 dx. Ya. Jadi bagian ini akan kita gantikan dengan U, dan bagian ini akan kita gantikan dengan DU. Sehingga fungsi yang akan kita integralkan, ya, integral yang akan kita selesaikan, berubah menjadi U pangkat 5 DU. Ya, jadi bentuknya mirip dengan bentuk pertama yang kita cari integralnya. Hasilnya menjadi U pangkat 6 dibagi 6 plus C. Seperti itu. Apakah hanya berlaku untuk polinom? Tentu tidak ya. Kita juga dapat mencari integral dari katakanlah E pangkat 6 X dx. Kenapa? Bentuknya kan beda ya. Tadi kalau X pangkat R, U pangkat R, ini kan E pangkat 6X. Perhatikan bahwa kita dapat memodifikasi bentuk fungsi ini menjadi apa? E pangkat X dikalikan E pangkat 5X, betul ya? Karena memanfaatkan sifat bilangan berpangkat. Lalu, ini bisa kita tuliskan juga menjadi E pangkat X dikalikan E pangkat X dipangkatkan lagi dengan 5 dx. Oke, dengan mensubstitusikan U sama dengan E pangkat X, kita akan dapatkan DU sama dengan E pangkat X dx. Ya, karena turunan dari E pangkat X kan DU-nya sendiri, dan akan kita dapat integral yang perlu kita selesaikan menjadi U pangkat 5 DU. Ya, kembali ke bentuk yang sama seperti atasnya, kita akan dapatkan hasilnya U pangkat 6 dibagi 6 plus C. Jangan lupa tentunya kita tidak boleh berhenti sampai sini ya, kita harus mensubstitusikan balik ke variabel semula, ini menjadi 1/6 E pangkat X, pangkatkan lagi 6 plus C. Untuk yang ini, jika kita substitusikan balik menjadi 1/6 X kuadrat plus 4X minus 10 pangkat 6 plus C. Seperti itu. Jadi dari satu bentuk saja kita dapat melihat berbagai variasi ya, fungsi yang dapat diintegralkan dengan cara yang sama. Nah, untuk melihat bentuk apa saja sih yang bisa kita samakan gitu ya, bentuk fungsi yang kita punya, kita bisa memperhatikan tabel integral. Tabel integral pada dasarnya adalah sebuah tabel, sebuah daftar yang berisi bentuk-bentuk integral yang sudah diketahui hasilnya. Gitu. Anda dapat coba mencari menggunakan Google atau Bing atau ya search engine lain yang Anda suka pakai. Anda ketikkan dengan kata kunci tabel integral, Anda akan menemukan begitu banyak variasi dari tabel integral. Yang saya perlihatkan di sini ada tabel integral dasar, buku apa ya? Saya lupa ini dari buku apa. Tabel integral dasar yang munculnya hanya ada 20 bentuk. Ya. Ini pun sebetulnya bentuk yang pertama adalah bentuk untuk integral parsial, jadi kita abaikan dulu. Jika Anda perhatikan pada nomor 2 sampai 20 hanya mengandung satu buah variabel U dan juga A sebagai konstanta, tapi di sini ada dua buah variabel ya, U dan V. Jadi ini cara penggunaannya sedikit berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, mungkin Anda akan menemukan yang berisi ratusan bentuk atau mungkin ribuan sampai menjadi satu buah buku tersendiri yang isinya ya bentuk-bentuk integral yang sudah diketahui hasilnya. Tapi mungkin dengan 19 bentuk yang kita punya di sini juga
integral yang dapat kita selesaikan sudah cukup bervariasi. Ya, baik, kita lihat kalau dari definisinya atau teoremanya. Di sini kita punya substitusi dalam integral tak tertentu, yaitu jika kita punya sebuah fungsi yang terintegralkan G, dan kita juga punya fungsi f yang sama-sama terintegralkan, dan hasil integralnya adalah f besar. Kemudian jika kita misalkan u-nya sama dengan gx, maka integral dari komposisi antara f dan g dikalikan dengan g aksen, turunan g, dx ini akan sama dengan integral dari fu du, dan hasilnya adalah f besar u ditambah c, atau ini menjadi komposisi dari f besar dan g plus c. Oke, kita lihat contohnya. Tadi sebetulnya kita sudah melihat beberapa contoh ya yang memanfaatkan aturan pangkat yang diperumum. Aturan pangkat yang diperumum di sini diperlihatkan pada nomor 2. Hanya saja berbeda, dia menggunakan lambang N ya untuk pangkatnya, sedangkan tadi kita menggunakan lambang R. Oke. Nah, pada fungsi yang kita punya di sini, kita lihat integrannya adalah X dibagi dengan cos kuadrat dari X kuadrat. Perhatikan bahwa kuadrat di sini untuk kosinusnya, dan kuadrat di sini untuk X-nya ya. Jadi mohon tidak terlalu kreatif dan menuliskan ini sebagai cos X pangkat 4 gitu, atau cos pangkat 4 dari X ya. Ini pangkatnya terletak di tempat yang berbeda. Baik, apa yang perlu kita cermati pada saat kita mau melakukan teknik substitusi ini? Kita lihat ciri-ciri dari integral yang kita punya. Apakah hanya polinom saja, atau ada bentuk fungsi trigonometri, atau ada bentuk fungsi eksponen? Ya, dalam hal ini ada bentuk kosinus kuadrat. Ya, hanya saja kosinus kuadratnya sebagai pembagi. Jadi sebetulnya ini bentuk fungsinya adalah X dikalikan kosinus pangkat min 2 X kuadrat dx. Kita coba lihat apakah ada bentuk yang mengandung kosinus pangkat min 2 pada tabel integral. Kita coba lihat ya, apakah ada kosinus? Ada, poin 7, kosinus saja, tapi ini bukan pangkat min 2. Oke, kita tidak dapat memaksakan untuk menggunakan nomor 7. Apakah ada? Oke, kita punya sekan kuadrat, kita punya kosekan kuadrat. Ada yang lain? Sepertinya tidak ada ya. Oke, kira-kira mana yang bisa kita pakai ya kalau begitu? Baik, mungkin kita perlu memodifikasi dulu fungsinya. Kita ingat bahwa 1 dibagi kosinus theta ini sama dengan sekan theta. Betul ya? Sehingga 1 dibagi kosinus kuadrat theta ini akan sama dengan sekan kuadrat theta. Yang kita punya adalah 1 dibagi kosinus kuadrat X kuadrat. Nah, berarti fungsi yang kita punya dapat dituliskan menjadi sekan kuadrat theta. Apakah ada integral dari sekan kuadrat theta di sini? Ada ya. Poin nomor 8. Hasilnya adalah tangen. Oke. Mungkin ini akan cocok jika kita tuliskan fungsinya menjadi integral dari integral dari X dikalikan dengan sekan kuadrat dari X kuadrat dx. Kenapa? Karena yang tadi kita ketahui adalah integral dari sekan kuadrat U du. Ini akan sama dengan tangen U plus C. Apa yang berbeda? Di sini X kuadrat dan di sini adalah U. Berarti mungkin kita perlu substitusikan X kuadratnya dengan U. Jika seperti itu, kita akan dapatkan du-nya sama dengan 2x dx. Ya. Tapi di sini hanya ada 1 x dx. Berarti kita kalikan saja dengan setengah. Ya. Dan akan kita dapatkan integral dari X dibagi cos kuadrat X kuadrat dx. Ini akan sama dengan setengah integral dari sekan kuadrat U du.
Dan ini akan sama dengan setengah dari tangan U plus C. Jangan lupa kita substitusikan kembali U-nya menjadi tangan X kuadrat. Seperti ini. Jadi integralnya selesai kita dapatkan hasilnya. Kita akan lihat contoh berikutnya. Mungkin Anda sudah familiar dengan bentuk seperti ini sejak SMA. Jadi kita memilih, kita substitusikan U-nya dengan yang ada di bagian dalam akar, ya, yaitu X kuadrat min 6X plus 2. Sehingga DU-nya adalah 2X min 6 DX, lalu kita manfaatkan sifat distribusi agar menjadi 2 kali X min 3 DX. Kita punya bentuk yang sesuai di sini. Ya, berarti hanya saja ini satu kalinya ya, bukan dua kalinya. Berarti kita kalikan saja dengan setengah saat kita ubah menjadi DU. Dan integral dari X min 3 dibagi dengan akar X kuadrat min 6X plus 2 DX akan berubah menjadi U pangkat min setengah DU. Kali lagi dengan setengah ya keseluruhannya. Oke, ini berarti setengah dikalikan dengan U pangkat min setengah tambah 1 adalah setengah dibagi dengan setengah plus C. Dibagi habis ya, setengah dibagi setengah. Sehingga akan kita dapatkan hasilnya adalah U pangkat setengah ditambah dengan C. Kenapa min setengah? Karena ini kan sama dengan pangkat min setengah ya, 1 per akar sesuatu ini. Dan kita dapatkan hasilnya adalah akar dari X kuadrat min 6X plus 2 plus C tentunya. Baik, mungkin sampai sini dulu video bagian pertama dari teknik substitusi. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.